Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hotelier dan rekan praktisi pariwisata. Selamat jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita bersama, yaitu di Smart Hotelier, channel yang khusus membedah seputar dunia hospitality management. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas satu permasalahan penting berkaitan dengan keselamatan fasilitas hotel yang diakibatkan oleh gempa bumi, ya. Bagaimana cara mengetahui apakah hotel Anda aman dari gempa atau tidak? Nah, ini sangat penting ya. Nah, apakah gempa bumi itu, ya semuanya juga tahu ya, merasakan bahwa gempa bumi ini menjadi salah satu musibah yang memang menjadi penting ya untuk selalu diwaspadai, karena apalagi Indonesia berada di satu lempengan ya, banyak sesar-sesar yang itu siapa tahu tidak disangka-sangka akan menimbulkan gempa bumi ya. Nah, gempa bumi itu sendiri adalah pergerakan yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi. Ya, ada lempeng-lempeng yang bergerak ya. Biasanya dari pergerakan lempeng itu atau juga diakibatkan oleh getaran-getaran yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi atau di vulkanik ya. Makanya menimbulkan getaran terhadap tanah, ya, lempengan tanah, dan mengakibatkan juga terhadap merusak bangunan-bangunan yang ada di atasnya, termasuk salah satunya adalah hotel yang pada umumnya menggunakan berstruktur building ya dengan beberapa lantai, ada juga memang yang bungalow seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah dampak gempa yang diakibatkan itu merusak fasilitas hotel Anda, bahkan sampai menimbulkan gangguan keselamatan kepada para tamu dan staf di dalamnya? Ini yang penting dibahas ya. Makanya dalam kesempatan ini kita akan bedah tentang itu. Nah, pertanyaannya, apakah hotel Anda aman dari gempa atau tidak? Nah, dalam kali ini kita akan coba bedah analisanya. Namun, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe di channel ini agar lebih banyak video-video yang berkualitas kita akan berikan kepada rekan-rekan ya. Nah, bagaimana mengukur kekuatan gempa ya, gempa bumi ya? Memang semuanya itu dampak itu harus diukur ya. Sebelum kita menafsirkan sebuah sebab akibat dari gempa, berarti harus diukur dulu. Bagaimana cara mengukur gempa itu sendiri ya? Nah, salah satu untuk mengukur kekuatan gempa ada melalui skala Richter ya. Nah, kita sering dengar ya, gempa dengan sekian skala Richter 5 sampai sekian ya. Nah, skala Richter itu sendiri adalah salah satu skala yang paling terkenal ya. Diciptakan oleh Charles F. Richter tahun 1935 ya. Di mana skala ini bertujuan untuk mengukur magnitudo dengan menggunakan amplitudo gelombang seismik yang tercatat di seismograf ya. Yang seperti getaran-getaran pakai tinta itu ya, yang mungkin pernah lihat ya. Nah, setiap gempa itu memiliki magnitudo yang menunjukkan seberapa kuat getaran yang dihasilkan. Nah, jadi kan sesuai dengan skala itu ditunjukkan ya. Nah, adapun rentang magnitudo ya tadi ya, akibat yang tercatat dalam seismograf itu ada beberapa rentang ya, ada 6 ya yang menjadi kategori. Yang pertama adalah kalau di bawah 2.0 skala Richter, gempa itu kecil ya, dan bahkan tidak terasa ya. Kemudian kalau pada kisaran magnitudo 2.0 sampai 3,9 skala Richter, itu gempa kecil, masuk kategori gempa kecil ya, terkadang terasa tetapi jarang menyebabkan kerusakan ya, dianggap masih kecil. Kemudian jika skala itu naik menjadi 4.0 sampai 4,9 skala Richter, nah ini termasuk dalam kategori gempa ringan. Bisa terasa di area yang lebih luas ya getarannya ya.
termasuk, tapi masuk dalam kategori gempa ringan. Kemudian jika getaran magnitudonya menunjukkan 5,0 sampai 5,9 skala Richter, nah itu termasuk dalam kategori gempa sedang. Nah, walaupun sedang, ini dapat menyebabkan kerusakan ringan hingga sedang ya terhadap bangunan-bangunan fasilitas lain yang ada di area-area yang terkena getaran tersebut. Nah, sementara kalau 6,0 sampai 6,9 skala Richter, nah ini termasuk dalam kategori gempa kuat. Ya, dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur yang tidak tahan gempa. Nah, artinya ini kata kuncinya struktur yang tidak tahan gempa. Berarti ada struktur juga yang bisa tahan gempa dalam skala itu. Ya, tergantung konstruksi bangunannya ya. Kalau di antara 7,0 atau lebih, itu termasuk gempa yang sangat besar. Nah, ini seringkali menyebabkan kerusakan parah dan dapat berakibat fatal. Nah, berkenaan dengan fasilitas hotel, skala ini harus diwaspadai, ya. Jangan sampai pada posisi skala tertentu ini bisa mengakibatkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas hotel Anda semua, ya. Makanya harus diantisipasi, dipahami ini, agar nanti kita bisa mengetahui di rentang mana nih untuk antisipasinya, ya. Nah, bagaimana kita tahu hotel kita aman dari gempa, ya. Nah, simulasikannya seperti ini ya. Kita kasih contohnya seperti ini, rekan-rekan. Yang pertama yang harus kita hitung adalah massa hotel itu sendiri. Massa itu artinya kan volume, nantinya kan berat ya. Massa hotel itu adalah misalkan kita simulasikan ada sebuah hotel XYZ ya, memiliki 5 lantai ya. Masing-masing lantai tingginya 3 meter dan luas setiap lantai 300 meter persegi. Ya, ini biasanya hotel 5 lantai dan atapnya itu satu lantai itu misalnya 3 meter ya. Berarti kita harus hitung massa hotelnya dulu ya. Maka volume ya. Kita sebelum ke massa volume ya. Volume itu kan sudah ketahui tadi luasnya adalah volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini panjang kali lebar sudah diketahui jadi luas ya. Di mana tadi luasnya 300 meter persegi dan tingginya 15 meter. Dari mana 15 meter? Karena ada 5 lantai dan masing-masing lantai adalah setinggi 3 meter. Jadi makanya 15 meter. Makanya volume dari hotel tadi, bangunan tersebut adalah secara totalnya adalah 4.500 meter kubik. Ya, gitu ya. Volume ya. 4.500 meter kubik ya. Oke. Masa kemudian menghitung masanya. Itu berarti volume itu sebagai langkah awal nanti ke perhitungan massa. Nah, jika massa jenis bangunan, contoh menggunakan beton, karena masing-masing benda itu punya massa jenis berbeda. Seperti besi, punya massa jenis, sama emas, sama logam lainnya itu punya massa jenis berbeda. Air sama minyak itu berbeda massa jenisnya. Nah, ini kalau massa jenis bangunan, contohnya ini menggunakan beton. Diasumsikan massa jenisnya adalah 2.400 kg per meter kubik. Ya. Ini massa jenisnya. Jadi 2 ton 2.400 betul, 2,4 ton per meter kubik. Ya, massa jenisnya. Ya. Maka massa hotel dapat dihitung dengan rumus ya, massa sama dengan volume kali massa jenis. Karena volumenya sudah diketahui sebanyak 4.500 meter kubik dan massa jenisnya sudah diketahui juga sebanyak 2.400 kg per meter kubik, maka massa dari hotel tersebut adalah 4.500 meter kubik kali 2.400 kg per meter kubik sama 10.800.000 kg. Ya. 10.800.000 kg. Berarti berapa ton tuh ya? Kalau dihitung secara ya 10 ya 108.000 ton ya, ya. Seperti itu. Kenapa? 10.800.000 kg. Boleh dikonversi ke
dalam ton. Ya, silakan ya. Itu ya, menghitung masanya hotel tersebut dengan bangunan 5 lantai, masing-masing tinggi 3, luas lantainya 300 meter persegi, jadi dihitung secara masanya itu di 10.800.000 kilogram. Itu dulu ya. Kita pahami di langkah ini ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang jika ada gempa tadi kan, berarti kita mengukur dampak gempanya ya. Apa yang terjadi ya, ini akan kita hitung gaya seismik yang dihadapi hotel saat terjadi gempa ya, gaya seismik ya. Penghitungan gaya itu pakai hitung Newton ya, di mana F itu menunjukkan gaya seismik ya dalam satuan Newton ya. F sama dengan massa hotel kali A percepatan akibat gempa dalam satuan meter per second kuadrat per detik kuadrat ya, percepatan ya. Jadi gaya seismik itu adalah dihasilkan dari massa hotel kali percepatan akibat gempa. Jadi F sama dengan M kali A. Nah, dari beberapa tadi kategori skala Richter, kita coba simulasikan ke dalam tabel ya, dampak gempa tadi ya. Nah, contohnya jika magnitudo 5,0 ya, percepat 6,0, 7,0 sampai 8,0, kita bikin yang 4 saja dari mulai skala 5.0 dengan percepatan ya percepatan gravitasi ya 0,2 G ya, 0,4, dari mana rasio ini adalah ya, catatannya 0,2 ini ya ada berarti percepatan rasio ya, percepatan 0,2 kali percepatan gravitasi bumi ya, mana gravitasi itu 9,8 meter per second ya untuk konstantannya ya. Nah, 0,2, nah 9,81 ini adalah satuan konstanta, satuan tetap ya, konstanta namanya ya. Percepatan gravitasi bumi itu 9,81 meter per second kuadrat ya, per detik kuadrat. Nah, 0,2 maka ya percepatan ini 0,2 kali 9,81 sama dengan 1,962 yang 5.0 jika magnitudonya 5 skala Richter. Kalau 6 skala Richter itu berarti percepatan dan 0,4 kali percepatan gravitasi bumi ya. Itu sudah dirasiokan ya, 0,4 kali 9.81 sama dengan ekuivalennya 3,92 meter per detik kuadrat. Ya. Jika 7 skala Richter, percepatan gravitasi itu 0,8 gravitasi ya. Ya. Kemudian percepatannya 0,8 kali 9.81 sama dengan 7.8. Berarti kan lebih cepat percepatannya ya. Nah, jika ini magnitudonya besar, berarti ini gempa sangat besar di 8, itu bisa meruntuhkan semua bangunan kalau yang tidak kuat ya. Dengan percepatan 1,5 ya kali 9,81 14.715 meter per second kuadrat. Ini percepatannya sangat tinggi ya. Nah, maka dari gaya ini ya, dari percepatan kita masukkan ke dalam rumus ya. Substitusikan F sama dengan 10.800.000 kilogram. Dari mana 10 juta? Dari yang tadi ya. Dari sini. Dari massa hotel tadi ya, 10.800.000 kilogram ya. 10.800 kilogram kali, kalau yang magnitudonya 5 skala Richter berarti 10.800.000 kilogram kali 1.962 sama dengan 21.202.560 Newton. Ya, ini gaya ya. Satuannya Newton. Kemudian jika 6 skala Richter ya, gaya seismiknya dapat diketahui sebesar 10.800.000 kilogram kali 3.924 sama 42.432.480 Newton gaya ya.
Jika 7.0 skala Richter, maka gaya seismiknya diketahui F sama dengan 10.800.000 kg dari volume tadi di masih hotel dikali hasil ini ya, percepatannya ya, percepatan gravitasi seismik gempa tadi ya. Dikali 7.848 sama dengan 84.920.640 Newton. Ya. Kemudian jika magnitudo yang besar 8.0, maka gaya seismik gempa itu adalah 10.800.000 kg kali 14.715, ekuivalennya sama 158.337.600 Newton. Berarti ini semakin tinggi magnitudonya, gaya seismiknya otomatis linear ya, semakin tinggi juga ya. Ketika magnitudonya rendah berarti kan okay. Pertanyaannya, bagaimana posisi hotel Anda ya terhadap magnitudo ini? Apakah termasuk kategori aman? Nah, kita analisa lagi selanjutnya ya. Analisa dengan daya dukung hotel. Nah, daya dukung itu adalah kita tidak menghitung daya dukungnya di sini. Biasanya memang daya dukung sudah ada diketahui sama ketika hotel itu dibangun. Ada data-datanya sama para insinyur ya, para kontraktor dan semua itu pasti sudah dihitung. Berapa daya dukung beban itu terhadap pondasi ya. Pondasi gedung itu terhadap tanah. Nah, itu ada ukuran-ukurannya ya. Ada loading ketika dia mati ya, bangunan namanya load sama live load ya. Nah, nanti bagaimana pengaruh beban bangunan itu terhadap terhadap tekanan tanah itu sendiri ya. Itu disebut daya dukung. Jadi asumsikan jika daya dukung hotel adalah 60 juta Newton. Nah, jadi kita periksa apakah gaya seismik yang tadi dalam tabel itu dihasilkan lebih kecil atau sama atau lebih besar. Lebih kecil atau sama dengan daya dukungnya. Ya. Atau daya dukungnya yang lebih besar. Nah, ya. Maka kita lihat ya. Nah, ini ya. Hasil analisis mengenai keamanan hotel XYJ terhadap berbagai magnitudo gempa yang sudah kita hitung sebelumnya. Dengan massa hotel tadi 10.800.000 kg. Daya dukung asumsikan 60 juta Newton. Dari analisis seismik yang tadi yang sudah kita hitung dalam tabel, magnitudo 5.0 skala Richter ya, gaya seismik 21.202.560 Newton, termasuk aman. Ya. Kemudian jika magnitudonya 6 skala Richter, gaya seismiknya 42.432.480 Newton termasuk aman. Ya. Kemudian magnitudo jika nih gempa sudah bermagnitudo 7.0, gaya seismiknya tadi 84.920.640 Newton. Ini udah beresiko. Kenapa beresiko? Karena melebihi daya dukung hotel di 60. Ya. Jadi hotel cuma punya daya dukung di bangunan hotel maksudnya ya, punya daya dukung di 60 juta Newton. Sedangkan magnitudo 7 gaya seismiknya menghasilkan 84.920.640. Berarti kan lebih tinggi dari daya dukungnya. Jika lebih tinggi berarti faktor resikonya sangat tinggi ya terhadap fasilitas dan keamanan bangunan. Apalagi jika magnitudo sangat besar di 8.0 skala Richter, gaya seismik yang dihasilkan lebih besar lagi yaitu 158.337.600 Newton. Dengan kondisi ini sangat tidak aman. Kenapa? Sangat jauh dari daya dukung hotel tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya bahwa hotel XYZ dari simulasi tersebut termasuk aman terhadap gempa dengan magnitudo hingga 6 skala Richter. Masih aman karena gaya dukungnya masih di bawah tadi ya dan hampir sama dengan.
Namun apabila ada gempa bermagnitudo lebih tinggi, khususnya di antara 7 skala Richter, hotel ini berisiko mengalami kerusakan yang signifikan. Ya, jadi sebaiknya apa yang harus diantisipasi oleh para manajer, para staf, terutama di masalah manajemen fasilitas energi hotel, ya, dan energi hotel ini para tim harus mempertimbangkan tindakan mitigasi seperti perbaikan dan peningkatan desain agar dapat bertahan lebih baik pada situasi gempa ekstrim di masa mendatang. Karena bangunannya sudah jadi, maka yang harus diantisipasi adalah mitigasinya terhadap gempa dengan perbaikan-perbaikan yang ramah terhadap gempa. Oke. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami oleh rekan-rekan, terutama yang para pengambil keputusan, para hotel manager, para chief engineering dan semuanya, sebagai pengetahuan dan juga sebagai bahan wawasan untuk dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja rekan-rekan semua, ya. Akhir kata, sampai ketemu dalam pembahasan selanjutnya. Jangan lupa di follow, subscribe, dan share materi ini untuk mendapatkan materi-materi berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.